Allah yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta yang melukiskan bagaimana kebesaran Tuhan dan menyanyikan, memuliakan nama Tuhan. Layak dipuji, disembah. Dialah Tuhan yang layak dipuji dan disembah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita naikkan pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana bagi Dia, Allah yang bertakhta di atas segala pujian. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Mari katakan Hosana.
dan termulia di atas segala kehidupan kami, di atas segala puji-pujian kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang beribadah, masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mau berbakti atas kebaikan Tuhan dan menyatakan betapa Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar apa yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Berkati hamba-Mu pendeta muda Yedidia Prasetyo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau akan tutup bungkus hamba-Mu. Dan setiap kami yang boleh mendengarkan boleh mendapat berkat, kami pulang tidak dengan tangan yang sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji dan termulia nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Saya mengundang Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian sukacita yang menyatakan bahwa Bapa surgawi, Tuhan yang kita sembah, yang selalu memelihara kehidupan kita, yang selalu menjadi pengharapan bagi kita. Nyanyian pujian 162, Bapa surgawi memeliharaku. Biarlah pujian ini menjadi keyakinan iman kita di tahun 2023. Bait kedua, kaum pria. Dan dipeliharanya burung di langit pun dibimbingnya, barang tentu termasukmu Bapa surgawi memelihara. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Aku berharap pada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku. Tuhan menduk dalam tombak, aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Kaum wanita akan memujikan bait yang ketiga. Berharap pada Tuhanku, dengar ayat waktulah menduk dalam tombak, aku aman. Bapa surgawi memelihara. Dengan segenap hati katakan, aku berharap pada Tuhanku. Berharap pada Tuhanku,
surgawi memeliharaku. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 32 tentang hal kekhawatiran. Dari mimbar akan membacakan ayat yang genap. Saya akan membacakan ayat yang genap. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan akan membacakan ayat yang ganjil, nanti akan dibantu oleh singer. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ayat 23, 1, 2, 3. Sebab hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, dengan demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya, amin. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan pada sore hari ini akan terpatri dalam hati kita dan nanti akan diuraikan oleh hambanya Pendeta Muda Yedidia Prasetyo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2022 mungkin bukan tahun yang mudah buat kita. Tapi di tahun 2022 kita melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, amin. Ya, kalau Tuhan yang sudah menolong selama 1 tahun di 2022, dengan iman dan keyakinan kita percaya bahwa di musim-musim berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, di tahun 2023, Dia adalah Allah yang sama yang akan menolong kita. Satu pujian yang akan kita naikkan, menyatakan bahwa walaupun musim berlalu, tapi Tuhan selalu pelihara kita. Kasih dan setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari kita akan naikkan pujian ini. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu
samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari katakan lebih luas dari samudra. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh pendeta muda Yedidia Prasetyo, mengundang untuk petugas persembahan maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan tunduk kepala dan berdoa. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata atas kehidupan kami. Tuhan terus memelihara kami, Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus pimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kami ucap syukur untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu, Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti, tunduk dan berdoa untuk kehidupan kami. Tuhan sertai dalam kehidupan kami berjemaat di tempat ini. Biarlah kami semakin disatukan oleh Tuhan, kami semakin dieratkan dalam hubungan persaudaraan di dalam Tuhan. Tuhan berkati kami masing-masing dalam kehidupan kami. Tuhan menolong dalam setiap permasalahan, kesulitan yang kami hadapi. Biarlah kami boleh terus berserah kepada Tuhan. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami menghadapi setiap masalah, setiap kesulitan yang kami hadapi saat ini. Tuhan akan terus berkati, Tuhan akan terus memimpin, dan Tuhan berikan kami kesabaran, Tuhan memberikan kami solusi yang tepat untuk boleh menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini menghadapi permasalahan ekonomi. Biarlah Tuhan memimpin, menolong, mencukupkan semuanya, dan ketika jemaat-Mu ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, mukjizat yang luar biasa yang nyata atas kehidupan jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang menghadapi permasalahan di dalam keluarga. Biarlah Tuhan akan memberkati, boleh terselesaikan dengan baik, dan semuanya diselesaikan dengan segala kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan akan terus berkati, memimpin,
dan menolong supaya boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga berkati, pimpin dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan tolong biarlah kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga berkati gereja kami, baik panitia perancang. Tuhan akan terus menolong dalam menjalankan program. Tuhan akan terus pimpin supaya boleh menjalankan program dengan baik. Tuhan juga berkati setiap keluarga dari anggota panitia perancang gereja. Biarlah Tuhan terus memimpin dalam kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh ada di gereja ini. Gembala kami, Pendeta Yosia Wartono, Tuhan akan terus memberi pimpinan. Tuhan berikan kesehatan di dalam setiap kesibukannya. Tuhan akan terus memberkati juga untuk keluarga. Biarlah Tuhan akan terus menolong, mencukupkan semuanya, apapun yang dibutuhkan, apapun yang diperlukan, dan apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan akan terus memberkati. Kami juga berdoa untuk Pendeta Daniel Tatang. Tuhan akan terus menolong, berkati semuanya, baik pelayanannya juga untuk keluarganya. Tuhan akan terus memimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini juga berdoa untuk pertumbuhan gereja kami. Biarlah Tuhan akan terus menolong, Tuhan akan terus memberkati, menambahkan jiwa-jiwa baru yang boleh bergabung di gereja ini, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Tuhan berkati juga untuk kerinduan kami memiliki perintisan di Kalimantan. Biarlah Tuhan akan terus menolong, Tuhan akan terus berkati, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan berkati semuanya, Tuhan menolong, boleh menjalankan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan akan terus berkati, baik pimpinan maupun pengurus yang ada. Tuhan akan terus menolong. Juga kami berdoa untuk Yayasan Baptis, Yayasan Rumah Sakit Baptis. Tuhan akan terus berkati para pengurus, pengawas, pembina. Tuhan akan terus memimpin, boleh menjalankan pekerjaan Tuhan ini dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan terus memberkati juga gereja-gereja Baptis yang ada di Indonesia ini. Biarlah boleh bertumbuh dan terus mengembangkan dan terus memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan akan terus mencukupkan semuanya, mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan akan terus menolong dalam setiap pergumulan dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin untuk bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa ini boleh terus melewati kesulitan, melewati masalah yang ada saat ini, baik bencana alam maupun masalah perekonomian. Biarlah Tuhan akan terus memberkati bangsa ini, berikan kebijaksanaan bagi para pejabat, terkhusus untuk Bapak Presiden kami, Joko Widodo. Biarlah Tuhan akan terus memberkati beliau, memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan marifat yang daripada Tuhan. Tuhan akan terus berkati semuanya dari setiap lini pemerintahan. Tuhan akan terus menolong juga khususnya untuk kota dan Kabupaten Kediri. Biarlah Tuhan juga memberkati kota dan Kabupaten Kediri ini boleh terus hidup rukun, dan apapun yang menjadi permasalahan yang mungkin akhir-akhir ini terjadi, biarlah boleh diselesaikan dengan baik. Tuhan berkati kami, Tuhan terus menolong kota dan kabupaten ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami hari lepas hari, dan kami boleh terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan.
kita akan menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian, berkati persembahanku. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Yedidia Prasetyo. Tapi sebelumnya WBI Sakti akan menolong kita, mengantar kita untuk masuk dalam
persiapan firman Tuhan.
Baik, mari Bapak Ibu kita sekali lagi tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekali lagi mengucap syukur untuk berkat-Mu dan kami boleh memuji nama-Mu hari ini, kami memuliakan nama-Mu dan kami mendengar puji-pujian yang indah untuk Tuhan. Dan saat ini kami menyiapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan, dan Tuhan juga tolong hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan, dan biarlah kami boleh belajar, kami terus mengerti apa yang jadi maksud Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami ucap syukur, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Ya, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, jadi sedikit miskomunikasi dengan Bu Kori. Ya, jadi saya bilang ke Bu Kori sesuai ayat tema. Ayat tema diambil dari Yesaya 46 ayat yang ke-6. Ternyata Bu Kori nangkapnya tema yang tadi pagi. Jadi kita akan kembali membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 46 ayat yang ke-4. Kita akan baca dari ayat yang ke-3 sampai ke-4 saja. Baik, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, kalau tadi pagi kita sudah menerima firman Tuhan tentang hal kekhawatiran. Ketika manusia itu khawatir, ketika orang percaya itu khawatir, berarti dia belum benar-benar mengenal siapa Allah. Nah, firman Tuhan pagi tadi menguatkan kita untuk tidak takut dan tidak khawatir akan segala yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak-anak kesayangan Allah yang tidak mungkin dibiarkannya. Burung gagak saja dipelihara oleh Allah, apalagi kita. Namun terkadang kita ya, mungkin enggak terkadang, seringkali kita manusia tidak sabar akan pertolongan Tuhan, menunggu-nunggu pertolongan Tuhan gitu ya. Ini kok kayaknya enggak ditolong-tolong gitu. Ini gimana sih, kok kayaknya Tuhan diam aja sama hidupku gitu ya. Nah, seringkali dengan seperti itu kita memutuskan segala sesuatu dan bertindak mengandalkan diri sendiri karena merasa Tuhan tidak segera menolong. Seringkali yowis mlaku sik gitu ya. Kemrungsung, buru-buru gitu ya, berusaha untuk menolong diri sendiri, berusaha untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Nah, seringkali juga kita hidup di dalam ketakutan sehingga kita akan cenderung memilih jalan yang salah dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saking ketakutannya, saking khawatirnya, kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi kemrungsung gitu ya, buru-buru sehingga ya itu tadi, Tuhan kosek, berdoanya kosek gitu ya. Nah, ini yang terjadi juga oleh bangsa Israel ketika menjadi tawanan di Babel selama 150 tahun. Tampaknya bangsa Israel menilai bahwa Allah itu kalah dengan
dewa-dewa orang Babel, yaitu kalau kita melihat di Yesaya 46 ayat yang pertama itu ada dewa Bel dan juga dewa Nebo. Dewa Bel adalah dewa langit, dewa tertinggi dari bangsa Babel, dan kemudian dewa Nebo adalah dewa kebijaksanaan. Nah, sehingga orang Israel ini menjadi ketakutan, dan dengan ketakutannya mereka cenderung menaruh percayanya kepada dewa-dewa tersebut. Mereka membuat patung dewa Bel dan patung dewa Nebo, juga mengangkatnya kemana-mana gitu ya. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa Allah tidak mau hal itu terjadi. Allah tidak mau bangsa Israel percaya dan ikut menyembah dewa-dewa Babel tersebut. Hal ini ditunjukkan di dalam pasal yang sebelumnya, pasal yang 45 dan juga sebelum-sebelumnya, ke belakang lagi kita bisa melihat bahwa melalui Nabi Yesaya Allah ingin menyatakan kebebasan dan ingin menunjukkan bahwa hanya Dialah yang seharusnya disembah dan hanya Dialah yang mampu menyelamatkan bangsa Israel dari tawanan bangsa Babel. Ini sedikit kejadian tentang bangsa Israel. Ketika mereka menjadi tawanan, mereka menjadi khawatir, menjadi takut, kemudian mereka merasa bahwa Allah sudah enggak mendukung mereka, Allah sudah kalah dengan dewa-dewanya orang Babel, sehingga ya wis aku percaya sama dewa-dewanya orang Babel gitu ya. Aku ikut. Nah, ketika terjadi di dalam kehidupan kita satu ketakutan dan kekhawatiran, entah itu masalah ekonomi, masalah mungkin sakit penyakit, atau masalah keluarga, atau mungkin dengan orang lain gitu ya, kita akan cenderung memilih jalan yang singkat untuk segera menyelesaikannya, baik itu dengan cara mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pertolongan orang lain, meminta pertolongan orang lain, atau yang lebih parah mungkin kita mengandalkan kuasa-kuasa yang di luar Tuhan, kuasa-kuasa roh jahat, ya, pergi ke orang pintar, mungkin mandi kembang, ya, bertapa, ya, untuk menyelesaikan masalah kita. Kita merasa Tuhan kok nggak gerak-gerak gitu ya. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk selalu kembali kepada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nabi Yesaya kembali mengingatkan kita untuk tidak khawatir dan tidak takut, untuk tidak meninggalkan Allah dan mengandalkan kuasa di luar Tuhan. Nabi Yesaya mengingatkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan, mau menyembah Tuhan, gitu ya. Nah, pada Yesaya 46 ayat yang keempat ada dua alasan kenapa kita harus mengandalkan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan dua alasan ini akan dapat meyakinkan kita bahwa Allah tidak sama dengan kuasa lain, bahwa kuasa yang lain tersebut tidak akan sebanding dengan kuasa Allah. Alasan yang pertama adalah Allah setia. Kalau kita melihat di ayat yang ke-4a, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Selama kita belum lahir di dunia, sampai kita nanti meninggalkan dunia ini, Allah itu tetap ada, tetap bersama-sama dengan kita. Allah setia menggendong kita. Kalau saya boleh garis bawahi, Allah menuntun dan menjaga kita. Ketika kita masih bayi, kita akan selalu berada dalam pelukan dan gendongan orang tua. Ketika usia 5 tahun, orang tua masih kuat gendong. Ketika usia 10 tahun, orang tua mungkin masih kuat ya.
tergantung beratnya. Ketika ya 10 tahun di sekitar SD ya, mungkin di bawahnya itu. Saya waktu kecil sampai benar-benar yang SD, pertengahan SD itu, jadi kalau tidur kemudian biasanya kebelet pipis gitu ya, kebelet pipis itu lebih sering manggil, Pak, Pak. Padahal ya bisa bangun sendiri gitu ya. Tapi minta digendong, minta ditaruh di kamar mandi, diberdirikan baru pipis gitu. Lebih manja. Tetapi ketika usia di atas 10, usia 15, 17 tahun, mau minta digendong? Iya. Selain tidak kuat, kita sendiri malu ya kalau digendong ya. Kita sendiri malu kalau digendong. Nah, ketika kita masih kecil, kita memiliki keinginan entah itu makanan atau barang. Nah, kita tinggal nunjuk, Pak, Bu, gitu ya. Kita tinggal nunjuk, kemudian dibelikan, kemudian diberikan, gitu ya. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam belajar atau mengerjakan tugas sekolah, orang tua pasti menolong. Entah itu membantu mengerjakan atau mencarikan guru les minimal. Mencarikan guru les untuk kita. Nah, ketika kita kecil, ketika jalan, tangan kita pasti selalu digandeng. Ketika sudah besar, sudah setinggi orang tuanya gitu ya, ya wis, cul, kono. Gitu. Atau malah kita yang nggak mau digandeng sama orang tua. Nah, tetapi semuanya itu hanya akan berjalan sementara saja, sampai kita bisa berjalan sendiri, sampai kita bisa mengusahakan atau mencari uang sendiri untuk kebutuhan kita. Dan juga sampai kita sudah menikah, kita harus mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan orang tua. Bahkan mungkin kita akan merasakan kasih orang tua itu hanya untuk sementara. Ketika mereka mungkin sudah meninggal, ya kita akan juga kehilangan kasih sayang mereka. Gitu ya. Itu sifatnya sementara. Tetapi pada ayat ini, ayat keempat ini, kita diingatkan bahwa Allah akan tetap setia. Dia akan selalu menggendong kita, Dia akan selalu menuntun kita, Dia akan menjagai kita, dan Dia akan selalu memelihara kita. Kita tetap dianggap anaknya. Kita tetap dianggap, ya buat Tuhan ketika Allah menggendong kita ya tetap kuat, seberapa besar pun kita. Gitu ya. Seberapa besar pun kita, Allah tetap kuat menggendong kita. Bayangkan mungkin kalau saya kangen ya rasanya digendong orang tua itu. Kangen ketika digendong terus hangatnya bapak gitu ya. Kangen pulang, enggak deh. Ya, kangen untuk digendong. Nah, Tuhan, Allah, itu selalu menggendong kita. Dia tidak akan melepas. Bahkan sampai dari kita belum punya rambut, sampai putih rambutnya, mungkin sampai botak gitu ya. Saya ini udah mulai botak. Sampai mulai botak gitu ya. Allah tetap menggendong kita. Dalam artian tadi, Allah menuntun, Allah menjaga, dan Allah memelihara kita. Tuhan tidak akan pernah berhenti menggendong kita. Allah tidak akan berubah pikiran untuk berhenti menggendong. Berubah pikiran untuk berhenti menuntun kita, berubah pikiran untuk berhenti menjaga, berubah pikiran untuk berhenti memelihara kita. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-6, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap.
Jadi kasih Allah tidak akan pernah berubah untuk kita. Dia tidak akan pernah lelah, dia tidak akan pernah capek menggendong kita. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, bahkan sampai mungkin ketakutan dalam menghadapi kehidupan ini. Selama kita mau digendong oleh Allah, ya kita akan dituntun dan dijagai oleh Tuhan. Ini alasan pertama, kenapa ya hanya Allah saja. Gitu ya. Hanya Allah saja. Alasan pertama kenapa kita harus memilih Allah, bukan memilih pertolongan yang lain. Kalau pertolongan yang lain, ya banyak syaratnya ya, banyak syaratnya. Kalau memilih Allah, syaratnya hanya satu, kamu mau digendong sama Allah, gitu ya, mau taat sama Allah. Nah, yang kedua, alasan yang kedua adalah Allah mau menanggung dan menyelamatkan. Allah memelihara, menolong, mengangkat kita dari keterpurukan. Ketika kita sakit atau saudara kita sakit dan harus dirawat di rumah sakit, pasti kita akan memiliki kekhawatiran. Kira-kira apa khawatirnya? Biaya niku piro, gitu ya. Pasti sangat besar. Ketika bapak saya mendapat serangan jantung di daerah Boyolali, nah rumahnya di Semarang, saya di Solo. Boyolali yang rumah sakit terdekat itu ada Indriati, jadi saya bawa ke Indriati dan itu terkenal mahal gitu ya. Pokoknya yakin gitu ya, padahal gak ada duit sama sekali. Kemudian nguruslah BPJS, pikirnya bisa, ternyata 2 kali nunggak, jadi harus didenda kemudian kami bayar gitu ya. Nah di Indriati kami bayar kemudian dibawa ke Klaten. Di situ akhirnya bisa ngurus BPJS kesehatan lancar semua. Rasanya apa? Lega, rasanya sangat lega. Ketika semua pengobatan, semua operasi, kemudian obat-obat yang diminum, perawatan segala macam itu gratis ditanggung BPJS. Plong gitu ya, wah puji Tuhan, gitu ya. Nah rasanya pasti ya tidak perlu banyak memikirkan tentang biaya, tidak perlu banyak memikirkan tentang biaya karena semua sudah ditanggung BPJS. Nah Allah kita tidak hanya akan menanggung biaya kesehatan kita, tetapi Dia akan menanggung semua kebutuhan kehidupan kita. Kalau BPJS hanya kesehatan, hanya pensiun mungkin ya, kecelakaan. Tapi kalau Allah menanggung semuanya. Amin Bapak Ibu. Allah menanggung semua beban hidup kita, termasuk biaya hidup kita, semua permasalahan yang kita hadapi, semua kesulitan yang kita hadapi, Allah bisa menanggung semuanya. Allah bisa menanggung semuanya. Dosa kita saja ditanggung dan kita diselamatkan dari hukuman maut hanya oleh darah Yesus Tuhan kita. Masa kita masih ragu? Masa kita masih mau meragukan untuk Allah memelihara dan menolong kita? Tetapi itu yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi. Kita sudah diyakinkan, tetapi ternyata iya kita masih ragu-ragu gitu ya. Kita masih khawatir, isopora gitu. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa semuanya ditanggung oleh Tuhan. Semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, sebagai orang percaya kita harus terus yakin bahwa Allah akan menolong kita. Allah akan mengangkat kita keluar dari kesulitan.
Mungkin di antara kita ada yang merasa, ada yang mau bilang, wah aku sudah terlanjur melakukan kesalahan besar. Tidak mungkin. Aku sudah terlanjur terpuruk, aku sudah terlanjur masuk dalam masalah yang besar. Gitu ya. Tetapi Allah kita Allah yang hebat. Dia mampu mengangkat kita. Ya. Pasti dengan proses yang luar biasa, proses yang berat. Sebenarnya bisa, kalau Allah itu bisa cuman tinggal ngangkat gitu tok. Terus kita bebas dengan masalah besar kita, bisa. Tetapi pasti Allah ingin kita berproses. Tuhan mengangkat kita keluar dari keterpurukan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai ke-7, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Nah, ini kuncinya. Untuk menghadapi keterpurukan, kita hanya perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mengangkat kita dan menyelamatkan kita. Tuhan akan menanggung seluruh masalah, seluruh kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jadi poin yang kedua ini meyakinkan kita bahwa hanya Allah yang dapat menanggung semua masalah kita. Hanya Allah saja yang tidak akan pernah berhenti memelihara dan menjaga kita, karena Allah adalah Allah yang setia. Dan sebesar apapun masalah dan kesulitan yang kita hadapi, hanya Allah sajalah yang dapat menanggungnya, bahkan menyelamatkan atau mengangkat kita dari segala keterpurukan. Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita setiap saat. Ada satu kisah suami istri yang setia dalam pelayanan. Setia dalam pelayanan. Suatu saat si suami ini mendapat tugas pelayanan berkhotbah di luar kota, dan itu penting gitu ya. Dan itu penting. Harus melaksanakan pelayanan itu. Tetapi ternyata pada waktu itu istrinya merasakan sakit yang luar biasa. Ada pikiran sang suami untuk membatalkan berangkat melayani. Untuk membatalkan berangkat melayani. Tetapi di tengah obrolan suami istri, tiba-tiba anaknya menyela, berkata, "Ayah, tidakkah ayah percaya jika Tuhan mengutus ayah untuk pelayanan, ia pasti menjaga ibu?" Nah, dari kalimat sederhana inilah akhirnya ayahnya berangkat melayani. Dan dari kalimat inilah akhirnya tercipta lagu Tuhan Menjagamu. Pencipta syair dan lagunya adalah suami istri. Tuhan menjagamu, tiap saat Tuhan dekat. Mungkin orang terdekat kita nggak bisa menjaga kita. Mungkin orang terdekat kita nggak bisa menolong kita. Tetapi Tuhan yang sanggup menjaga kita, sanggup memelihara kita. Lagu ini dapat mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup menjaga, Tuhan sanggup memelihara, dan Tuhan sanggup menolong kita di tengah kesulitan yang kita hadapi. Jadi kita tidak perlu khawatir dan takut, karena hanya Allah saja yang selalu setia, dan hanya Allah saja yang sanggup menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Ketika kami menghadapi kekhawatiran, ketika kami menghadapi ketakutan, kami menghadapi masalah yang sungguh besar dalam kehidupan kami menghadapi kesulitan yang begitu rumit untuk kami pecahkan. Tapi kami punya Allah yang setia, Allah yang mau terus menggendong kami, menolong kami. Dan kami punya Allah yang sanggup
untuk mengangkat setiap permasalahan kami. Kami punya Allah yang sanggup menanggung semua beban kehidupan kami. Biarlah kami semakin yakin, kami semakin diingatkan untuk kami terus berserah kepada Tuhan. Untuk kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan menjaga kami. Setiap saat Tuhan dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan pimpin dalam kehidupan kami selanjutnya. Di dalam sakit penyakit kami, di dalam keadaan ekonomi kami yang mungkin saat ini kurang baik. Di dalam permasalahan keluarga kami, di dalam permasalahan kehidupan pribadi kami dengan orang lain. Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan nyanyian yang menguatkan kita. Tuhan menjagamu. Resapi setiap kata, setiap kalimat, supaya kita bisa merasakan. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila hidupmu penuh beban, Tuhan menjagamu. Dalam menanggung kedukaan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dalam pencobaan dunia, Tuhan menjagamu. Sandarkan dirimu padanya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Taruh tangan Bapak Ibu Saudara ke dada. Tuhan Rasakan bahwa Tuhan menjaga kita. menjagamu Setiap saat Tuhan dekat tiap dengan kita. saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu menjaga kami. Setiap saat Tuhan ada buat kami. Setiap saat Tuhan memelihara kami. Setiap saat Tuhan menanggung beban kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga siap
untuk diutus Tuhan, untuk menolong orang-orang yang di luar sana yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kekhawatiran, menolong mereka mengenal pribadi Tuhan yang selalu mau menjaga, selalu mau melihara. Biarlah Tuhan terus pakai kami untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus kuat di dalam Tuhan. Iman kami terus ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya kami meninggalkan tempat ini. Biarlah kami meninggalkan tempat ini dengan tidak sia-sia. Kami menerima firman-Mu, kami boleh menyembah Tuhan. Dan kehidupan kami di luar, kami juga menyembah Tuhan sebagai penyembahan yang sejati kami. Berkati kami masing-masing, untuk kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, di lingkungan kami, sehingga mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati pendidikan kami, dan Tuhan terus menolong setiap langkah kehidupan kami. Tuhan terus pimpin apapun yang kami buat, kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan boleh buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dipersilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.